Halo semuanya, balik lagi di Gaba Media Channel. Kali ini seperti biasa kita mau bahas soal lagi ya, tentang pembahasan soal bahasa Inggris, melanjutkan dari part sebelumnya. Biar gak terlalu lama, kita langsung aja lihat soalnya. Nah, di sini udah ada semacam close test ya, kalimat rumpang. Jadi kita cukup isi titik-titik yang ada di paragraf aja. Oke, langsung kita mulai dari yang nomor 9 di sini ya. Kita baca kalimat lengkapnya dulu nih kalau mau ngisi titik-titik kayak gini. Dari sini ya. Nah, the producers itu produsen maksudnya ya. The producers are the green plants, adalah tanaman hijau which use light energy, yang menggunakan energi cahaya. Titik-titik-titik living matter from non-living matter. Matter itu biasanya zat atau bahan ya. Living di sini maksudnya itu makhluk hidup. Jadi living matter itu adalah bahan atau zat makhluk hidup dari zat yang bukan makhluk hidup gitu ya. In the environment, di lingkungan, di sekitar kita. Oke, kalau teman-teman perhatiin, teks ini sebenarnya ngomongin tentang rantai makanan dalam biologi. Kalau anak-anak saintek pasti paham ya. Di sini kan soalnya dia bilang ekosistem nih di awal ya. Ekosistem itu punya struktur ya, punya struktur yang terdiri dari produsen, konsumen ya. Nih producer, consumer, dan decomposer gitu, pengurai ya. Jadi dia ngomongin di sini pertama produsen nih, ada tanaman hijau menggunakan energi cahaya. Titik-titik-titik maksudnya kan di sini ada produce ya nggak? Kalau produce itu kan menghasilkan. Berarti maksudnya di sini dia menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan ini tadi living matter tadi, zat hidup. Zat hidup tuh maksudnya apa Kak? Kalau teman-teman perhatiin ini tuh maksudnya fotosintesis teman-teman ya, menghasilkan zat hidup, zat untuk makhluk hidup dari zat yang tidak hidup. Kan kalau fotosintesis dia bikin makanan ya dari cahaya matahari, dari klorofil gitu kan, nantinya jadi karbohidrat lah gitu untuk si tumbuhannya, jadi glukosa gitu ya. Jadi ini maksudnya menghasilkan makanan gitu. Nah, menghasilkan di sini pakai imbuhan-imbuhan yang lain gak sih ya kan? Kalau ini ada to-nya, berarti kalau to produce artinya untuk menghasilkan. Kalau produce aja berarti ini cukup menghasilkan aja sih ya. Terus kalau producer ini berarti orangnya ya, produsen kalau ini, tanamannya. Kalau produce ada di-nya berarti dia pasif. Kalau yang tadinya menghasilkan di sini jadi dihasilkan. Oke, kayak bahasa Indonesia aja ya. Kalau producing berarti ini sedang dilakukan saat itu ya. Jadi sedang memproduksi bisa ya, atau menghasilkan juga bisa. Nah, kalau ini sebenarnya teman-teman kan dia mau ngasih tahu dia menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan kan, untuk menghasilkan si fotosintesis tadi. Jadi udah bisa kita ambil jawabannya yang A gitu, yang paling cocok ya untuk teks yang untuk titik-titik yang kosong di kalimat tersebut. Oke? Nah, udah deh itu untuk nomor 9. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini masih berhubungan sama vocab juga ya. Jadi kita harus tahu artinya dulu. Nomor 10 yang A, take care of. Take care itu kalau di sini artinya merawat ya. Merawat atau menjaga boleh. Kalau consist sama nih kayak ini, consist tadi itu terdiri dari. Jadi consist of itu terdiri dari gitu ya. Kalau provide with, provide itu sebenarnya menyediakan teman-teman. Kalau provide with bisa jadi menyediakan dengan apa atau tersedia dengan apa. Misalnya teman-teman beli HP gitu ya, nanti HP-nya itu provide with headset. Dia sudah dilengkapi dengan headset. Ya ini bisa kita sebutnya tersedia dengan apa gitu ya, atau dilengkapi dengan apa gitu. Come from, ya ini berasal dari mana gitu ya, atau datang dari mana. Kalau feed on, ini makan dari. Feed itu makan ya. Oke, sekarang kita cek kalimatnya ya. Di sini nih nomor 10. Oke, kita baca dari sini aja nih, dari koma yang di sini ya. While the consumers, oke, tadi sebelumnya kita ngomongin produsen, terus dia bilang while the consumers, sedangkan konsumen itu adalah all the animals, semua hewan, which directly or indirectly, baik yang langsung maupun tidak langsung, titik-titik-titik tanaman hijau. Kira-kira hubungan hewan sama tanaman hijau yang paling nyambung dari nomor 10 yang mana? Pasti yang feed on ya. Jadi
animals atau hewan itu pasti makan dari tanaman. Ya contohnya kan kayak yang herbivore ya, kayak sapi gitu yang makan rumput langsung gitu ya. Jadi yang paling cocok ya udah ini feed on, bukan yang lain gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang E gitu. Oke, itu untuk nomor 9 dan 10. Next, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 nih berhubungannya sama kata hubung atau konjungsi ya. Jadi kita artiin dulu aja. Therefore itu oleh karena itu ya. Ini paling sering keluar nih, harus udah ingat ya. Similarly itu sama seperti siapa gitu ya. Similarly with apa gitu ya. Nevertheless, kalau yang suka nonton drakor ya pasti pernah dengar ya nevertheless. Nevertheless itu meskipun begitu atau namun demikian juga bisa sih sebenarnya ya, sama aja. Meskipun begitu atau namun demikian. Oke. Kalau in addition sebagai tambahan ya. Ini sebagai tambahan. On the other hand itu sama kayak di sisi lain gitu ya. Atau selain itu juga bisa sih on the other hand ya. Kita, oke? Nah, sekarang kita lihat ini titik-titiknya ada di mana? Di sini nih. Oke. Ini ya. Berarti kita baca dulu ini titiknya dari sini kalimat awalnya ya. Tapi dia cuma sedikit nih. Dia cuma bilang the decomposers, pengurai, koma, titik-titik, koma, are the bacteria and fungi. Jadi decomposer atau pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Nah ini kan sebenarnya kita nggak bisa langsung ngisi ya karena dia terlalu pendek nih. Berarti kita lihat dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu berarti yang tadi yang nomor 10. Nomor 10 itu ngomongin apa? Konsumen kan? Iya kan tadi ini consumers ya. Nomor 9-nya dia ngomongin produsen. Oh berarti kita bisa tahu nih. Dia itu nyebutin struktur-strukturnya. Pertama ada produsen, kedua ada konsumen. Terus yang ketiga dia ngejelasin tentang decomposer untuk nomor 11. Berarti kan dia nyebutin hal-hal yang berbeda kan, tapi dia masih dalam satu kesatuan struktur ekosistem. Jadi untuk kata hubungnya yang punya fungsi seperti itu, bisa kita pilih yang E, on the other hand. Kenapa Kak? Karena ini tuh kayak gini teman-teman. Pertama nih ada produsen, produsen itu bla 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 bla. Kedua ada konsumen, konsumen itu bla 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 bla. Nah yang ketiga selain itu ada juga decomposer. Gitu, jadi kayak dia mau nyebutin ada A, ada B, ada C juga nih selain yang tadi gitu ya. Jadi yang cocok itu jawabannya yang E. Oke? Gitu deh teman-teman ya untuk nomor 11. Lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12 kita artiin juga dulu ya opsinya ya. Necessary itu artinya perlu atau penting ya. Sama kayak important ya. Additional itu tambahan. Kalau tambahan berarti nggak terlalu penting biasanya ya. Produktif ya, produktif dia menghasilkan sesuatu gitu ya. Kalau spesifik itu berarti khusus. Defendant, kalau defendant sebenarnya ini katanya agak kurang nyambung ya, karena ini istilah hukum biasanya. Kalau di hukum tuh ini artinya terdakwa. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di nomor 12 ada di sini ya. Oke, kita baca dari sini berarti ya. Nih kalimatnya. This structure which is struktur ini yang titik-titik-titik to maintain. Maintain itu kayak mengatur, menjaga gitu ya. Maintain apa? Maintain the flow. Flow itu aliran of the energy, dari energy and nutrients, nutrisi. Jadi struktur ini tuh maksudnya yang tadi teman-teman ya, berarti si produsen, konsumen sama decomposer. Nah, struktur ini tuh titik-titik maintain, mengatur atau menjaga aliran energi dan nutrisi. Nah, ini sebenarnya kita pakai pemahaman aja ya, teman-teman. Kalau yang namanya rantai makanan itu pasti sesuatu yang penting, ya kan? Jadi kita bisa pilihnya langsung yang necessary, bukan tambahan. Kalau tambahan nanti yang ada ekosistemnya nggak berjalan dengan baik kan, bisa jadi rusak gitu ya. Bukan juga produktif. Masa memproduksi atau menghasilkan to maintain lagi ya? Sebenarnya kalau teman-teman cek di sini ini kan ada to, ya kan? Maintain itu di sini verb ya, teman-teman, atau kalau bahasa Indonesianya kata kerja atau predikat. Ya, kalau di sini udah ada verb, ya, udah ada predikat, pasti sebelumnya nih nomor 12 itu bukan predikat, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman cek di sini produktif, sebenarnya produktif itu bukan verb, dia juga adjektif ya. Tapi kalau di sini
Productive to maintain artinya dia itu sangat aktif untuk memproduksi, untuk menjaga aliran si energi dan nutrisi itu kurang nyambung ya. Jadi bukan produktif, dan dia juga sifatnya bukan tambahan yang pasti kan, bukan khusus juga, dan bukan kalau terdakwa mah itu udah emang gak nyambung ya. Jadi kita langsung bisa pilihnya yang A. Gitu ya teman-teman, itu untuk nomor 12 dan juga tadi nomor 11. Nah, ini terakhir untuk yang teks ini ya, nomor 13. Boleh kita di sini dulu kali ya. Kita artiin dulu, dan ini sebenarnya kaitannya sama ini sih, sama fungsi kata. Karena biasanya ini ada verb, ada noun ya. Jadi kita cek dulu di sini. Kalau yang A nih, teman-teman, ada differ. Pernah dengar differ gak? Mungkin teman-teman dengarnya different ya. Tapi differ itu dia verb teman-teman, atau kata kerja. Artinya apa? Artinya berbeda gitu ya. Tapi dia verb ya, bukan kata sifat, oke? Kalau differentiate itu dia masuknya juga verb, artinya membedakan. Nah, kalau ini beda imbuhannya ya. Ini ini ber, oke? Terus difference. Difference itu masuknya noun, kata benda, artinya perbedaan. Nah, kalau teman-teman cek di bahasa Indonesia beda kan imbuhannya ya. Gitu. Terus ada different. Nah, different yang sering teman-teman temuin. Ini adjektif, kata sifat ya. Artinya juga beda. Oke. Kalau diferensial ini sebenarnya adjektif juga. Dia bisa artinya berbeda-beda. Tapi kadang dia juga bisa kalau di bahasa Indonesianya tetap diferensial gitu ya. Oke. Nah, langsung deh kita cek di sini nomor 13. Nih, ya. Kita baca kalimatnya dari sini aja, dari koma ya. Consists of the interactions between hundreds or even thousands. Jadi ini terdiri dari interaksi-interaksi di antara ratusan ya, hundreds, or even thousand, atau bahkan ribuan. Apa nih interaksi antara siapa ya? Of kinds of plants. Jenis atau kinds itu maksudnya jenis ya, jenis-jenis tanaman, hewan, dan juga mikroba. Jadi dia mau ngasih tahu nih kalau itu tuh terdiri dari banyak atau beragam jenis tanaman, hewan, dan juga mikroba. Berarti yang berbeda-bedanya nih mereka kan, tanaman, terus animal sama mikrobanya. Berarti kalau kita mau ngasih tahu itu sifatnya berbeda-beda, kita pilihnya itu adjektif ya. Jadi yang verb udah salah, noun juga udah salah. Nah, adjektifnya ada dua, ada different sama diferensial. Biasanya kalau diferensial itu tuh udah yang paling akhir. Artinya kalau ada diferensial di sini, belakangnya udah nggak ada kata-kata objeknya lagi biasanya. Jadi misalkan it is so differential, titik. Kalau ini kan di sini ada thousand of titik, ada lagi kinds of plant, ada tambahan kalimatnya belakangnya ya. Jadi nggak bisa kita pakai diferensial. Jadi yang lebih cocoknya bisa pakai yang different aja. Jadi di sini between hundreds or even thousand of different kinds gitu ya. Jenis yang beragam atau jenis yang berbeda dari tanaman, hewan, dan juga mikroba gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, nah ini dua nomor terakhir ya dari ini sangat singkat sih sebenarnya. Oke, sebelumnya ini nggak usah dihiraukan. Ini karena itu titik-titik itu maksudnya masih ada lanjutan lagi sih kalimatnya di paragrafnya. Tapi kita cukup lihatin nomor 14 sama 15 aja ya. Oke, the gases of the atmosphere. Gases itu gas of the atmosphere, berarti yang ada di atmosfer ya. Can't be seen, tidak dapat terlihat. And we are rarely, dan kita jarang titik-titik of them. Kira-kira kalau itu nggak kelihatan, kita jarang apa? Jarang menyadari, ya nggak ya? Jarang sadar, jarang ngeh gitu kalau itu tuh ada gas di atmosfer, ya kan? Ya udah, mana nih yang artinya sadar? Oh kak, ini banyak juga nih yang artinya sama ya. Tapi teman-teman harus perhatiin di sini ada D, nih ya, care itu peduli kak. Tapi kalau ada D-nya, jadinya pasif. Berarti kalau kita artiin ke bahasa Indonesia jadinya dipedulikan. Harusnya kan kita jarang peduli terhadap mereka, ya kan? Jarang sadar terhadap mereka. Tapi kalau jadinya cared, ada D-nya,
kita jarang dipedulikan sama mereka. Masa kita jarang dipedulikan sama gas? Gak nyambung ya, jadi ini gak bisa kita pilih. Realize juga ada D-nya, jadi ini sama kayak disadari ya, gak nyambung. Known juga itu bentuk pasif dari know, kan kalau know tahu ya, knowing mengetahui, tapi kalau known itu diketahui ya. Jadi ini salah. Aware atau beware? Yang pasti aware ya. Aware itu artinya sadar ya, menyadari. Kalau beware itu lebih ke waspada. Jadi ini lebih ke sesuatu yang bahaya, negatif ya. Kalau ini kan bukan bahaya ya, ini cuman kita nggak sadar aja gitu ada gas di atmosfer gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 14 yang cocok itu A, aware. Oke? Nah, terakhir nomor 15. But they are. Kita baca langsung dari sini ya. But they are of the greatest importance. Tapi mereka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Punya kepentingan yang sangat besar. Maksudnya berarti penting banget ya gitu ya. The atmosphere, people, animals, and plants could not live. Atmosfer gitu ya. Orang, manusia maksudnya, hewan dan juga tanaman tidak bisa hidup. Logikanya kita tidak bisa hidup tanpa gas di atmosfer kan? Ya udah, kita cari kata-kata yang cocok di sini. Ada C, without. Without itu artinya tanpa. Masukin deh tanpa di sini nomor 15 ya, tanpa. Berarti kalau kita baca kan, tapi mereka itu adalah sesuatu yang punya kepentingan sangat besar. Tanpa atmosfer, orang-orang, hewan dan juga tumbuhan tidak bisa hidup gitu ya. Jadi jawabannya without atau tanpa. Kalau because itu karena ya kan. Kalau although meskipun atau walaupun bisa. Kalau in spite of juga sama, ini kayak although ya, masih sama. Kalau beside itu di samping. Oke, di samping itu ya, di samping. Beside soalnya ya. Oke, jadi untuk nomor 15 jawabannya yang paling benar adalah C, without. Oke, itu dia teman-teman ya untuk pembahasan soal bahasa Inggris lanjutan dari part sebelumnya. Nanti kita bakal lanjutin lagi di bab yang baru nih tentang bahasa Inggris ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk video kita pembahasan soal berikutnya. So, see you on the next video. Dah.